Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini untuk melanjutkan yang pertemuan sebelumnya. Oke, kalau sebelumnya kita sudah sudah membahas penelitian atau penulisan ilmiah itu apa, scientific writing itu apa, seperti apa, dan perbedaannya dengan yang lain. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk ke topik yang bisa jadi ini sesuatu yang sangat penting ya bagi kalian, apalagi untuk kalian yang masih sampai saat ini belum bisa menentukan atau belum bisa menemukan ide-ide yang akan kalian angkat untuk menjadi topik penelitian kalian untuk tugas akhir. Nah, untuk learning outcome-nya, setelah pertemuan ini diharapkan ya, sebenarnya wajib sih kalian harus mampu menjelaskan definisi dari penelitian, menjelaskan sumber ide penelitian. Jadi ya, harus menemukan ide sesuai bidang minat Anda tentunya. Nah, dan setelah hari ini, ya tidak ada lagi dari kalian yang akan bilang, saya belum tahu mau di apa. Oke, yang akan kita pelajari hari ini ada tiga topik ya. Eh, Definisi dari penelitian itu sendiri, kemudian definisi dan contoh dari ide-ide penelitian, kemudian routing idea source. Nah, di sini saya ingin ini ya, mulai dengan satu kalimat yang penting ya. Peneliti yang baik ini bukan orang yang menemukan jawaban yang tepat, tapi orang yang menemukan pertanyaan yang tepat. Jadi coba kalian perhatikan ya kalimat ini. Ya, kalau jawaban yang bagus itu tidak akan ada artinya kalau pertanyaannya salah. Ya, contohnya misal ya, bagaimana membuat aplikasi absensi atau presensi berbasis web. Nah, yang seperti itu bukan pertanyaan penelitian, itu adalah pertanyaan proyek. Nah, tapi kalau bentuk pertanyaannya seperti ini, bagaimana meningkatkan akurasi deteksi kehadiran menggunakan metode X dibanding metode Y? Nah, itu baru yang masuk ke wilayah penelitian. Ya, jadi, penelitian itu dimulai dari pertanyaan ilmiah. Ya, penelitian adalah investigasi orisinal untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Kita coba breakdown satu persatu ya. Nah, investigasi. Investigasi ini artinya penyelidikan yang sistematis. Orisinal ini artinya ada unsur kebaruan. Contribution atau gain ya sesuatu yang kalian berikan. Kemudian pengetahuan ini artinya menghasilkan insight baru. Nah, misal Anda hanya mengulang tutorial dari YouTube, itu bukan penelitian ya. Enggak. Originalitas yang dimaksud di sini ini tidak berarti harus menemukan sesuatu yang belum pernah ada di dunia. Ya, yang dimaksud originalitas di sini yang pertama bisa apa ya? Kalian mengangkat konteks yang berbeda atau dataset yang berbeda, kemudian metode yang kalian kombinasikan atau analisis yang lebih mendalam. Nah, ini ya. Jadi saya ingin ya kalian semua ini benar-benar paham ya. Originality atau originalitas itu bukan tentang menjadi yang pertama di dunia. Originalitas ini adalah memberi nilai tambah. Contoh ya, kalau kita di bidang IT, ini kita bisa menggunakan algoritma klasifikasi yang lama ya, yang sudah ada dari zaman dulu, tapi diterapkan pada data medis rumah sakit dengan preprocessing khusus. Itu bisa disebut dengan original. Nah,
Ya, jangan sampai kalian berpikir, "Eh, saya ini bukan ilmuwan besar, jadi saya tidak bisa menemukan hal baru." Nah, jawabannya ya tentu bisa, asal kalian mau berpikir kritis. Berikutnya, ini penelitian itu harus memberikan kontribusi, minimal menambah pemahaman. Lebih baik lagi jika memberi solusi nyata. Ya, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Penelitian itu bukan untuk diri sendiri, ya, tapi penelitian itu adalah berbagi pengetahuan. Kemudian masalah ini ya, pengetahuan dan pemahaman. Ini masih banyak ya yang saya temui. Mahasiswa itu berhenti hanya di level data. Di semester kalian yang saat ini ya sudah, saya yakin sudah semester atas ya, karena ini untuk syarat pengambilan proposal tugas akhir. Saya yakin kalian sebenarnya sudah paham ya. Yang disebut data itu adalah angka mentahnya. Berinformasi itu adalah data yang diolah dari itu tadi. Maksudnya angka mentah yang ditolak, ya, itu yang kita sebut dengan informasi. Sedangkan knowledge ini adalah makna dari informasi tersebut. Nah, untuk wisdom itu adalah penerapan dari knowledge-nya. Nah, penelitian itu harus menghasilkan knowledge minimal, ya, tapi lebih baik jika sampai ke wisdom ya. Ya, contohnya yang disebut data itu adalah ini. Misal kita punya 1.000 data transaksi, ya itu adalah datanya. Kemudian informasi. Misal dari data tersebut, dari 1.000 data tersebut, kita bisa memberikan informasi ke pengguna ya. 60% pembelian produk A yang berupa knowledge, misalnya produk A ini dominan karena faktor mungkin faktor harga dan distribusinya. Dengan contoh wisdomnya, ya, strategi promosi ini difokuskan pada produk A. Jadi harus kalian ingat-ingat juga ya, penelitian itu bukan hanya sekedar grafik angka-angka. Dan masuk ke definisi dari penelitian itu sendiri. Nah, ini bisa kalian lihat ya, di sini penelitian itu adalah proses metodis. Metodis di sini artinya ya, dia harus terstruktur, sistematis, terukur, dan dapat direplikasi. Nah, misal kalian hanya membuat aplikasi tanpa eksperimen ya. Ya, sekali lagi itu adalah implementasi proyek, bukan penelitian ilmiah. Nah, ini ya dari kata metode, ya, ya metode di sini adalah tulang punggung dari penelitian. Ada definisi lain ya, penelitian adalah kegiatan yang dianggap bertujuan untuk memberikan kontribusi asli untuk pengetahuan. Apa ya? Nah, ini beberapa tipe dari penelitian, ada sekitar 7 ya. Yang pertama ada yang teori murni. Ya, jadi penelitian itu untuk mengembangkan teori untuk menjelaskan sesuatu tanpa harus melakukannya ke penerapan praktek industri. Kemudian ada deskriptif, ya dia review dan evaluasi dari teori yang sudah ada. Kemudian exploratory, ya, semacam eksplorasi ya dari situasi atau masalah untuk mengetahui kondisi saat ini. Kemudian ada yang namanya explanatory, ini dia untuk menjelaskan atau mengklarifikasi sesuatu atau beberapa fenomena. Ada casual studies, ini tujuannya untuk menilai dampak satu atau lebih variabel terhadap yang lainnya. Dan the solve problem with novel solution, ini jadi masalahnya sudah ada sebelumnya dan sudah dijelaskan masalahnya seperti apa ya. Jadi penelitian itu lebih fokus kepada solusi paling baik untuk mengatasi masalah tersebut.
Dan yang terakhir ada testing out research. Nah, ini eksplorasi limit dari teori-teori yang sudah ada. Kemudian melakukan pengujian terhadap sebuah atau beberapa teori yang ditempatkan pada sebuah konteks yang berbeda. Nah, kemudian pasti kalian akan bertanya, sebenarnya apakah penelitian saya cukup baik atau tidak nantinya ya? Jadi ini harus kita mati ya, penelitian yang baik. Nah ya memiliki ini, tiga kriteria ini ya. Harus open mind, ya, jadi kalian harus terbuka ya terhadap ya apapun pertanyaan. Harus critical analysis ya, kalian harus mampu ya memeriksa data secara kritis. Ya, kalian tidak hanya ada data langsung kalian pakai ya, kalian harus ini analisis dulu. Apakah data-data ini masuk akal, ada anomali atau tidak seperti itu. Kemudian masalah generalisasi. Ya, generalisasi itu berasal dari wisdom tadi ya, yang berkembang dari pengeluaran deduktif. Nah, jadi di sini kalian ini ya, jangan terlalu cepat menyimpulkan dan jangan terlalu cepat merasa ide Anda itu sudah sempurna. Nah, ilmuwan yang baik adalah ilmuwan yang ragu, tetapi di sini ragunya adalah yang dalam artian yang positif ya, yang sehat. Masuk ke metode penelitian. Ini ada action research, eksperimen, case study, dan survei. Nah, misal ini kalau Anda membuat sistem di suatu perusahaan tertentu, itu masuk ke case study. Kemudian kalau Anda menguji pengaruh metode terhadap performa, itu masuk ke eksperimen. Nah, ide itu sebenarnya apa sih artinya? Di sini, ide ini adalah gagasan yang muncul dari pertanyaan. Ide itu muncul dari pertanyaan. Ini contoh yang pertama ya, dari hasil observasi lingkungan. Nah, misal ini saat beberapa tahun yang lalu ya, observasi waktu pandemi COVID-19, ini masyarakat terpapar virus karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan dari observasi ini akan muncul pertanyaan, apa itu COVID-19, apa itu protokol kesehatan, mengapa tidak patuh protokol kesehatan, di mana data COVID bisa diambil, bagaimana caranya agar masyarakat mau menjalankan prokes ya, dan bagaimana teknologi bisa membantu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul beberapa ide ya. Contohnya membuat sistem alert ya, agar masyarakat mengetahui info level penyebaran COVID di daerahnya. Kemudian ada ide yang lain, bekerjasama dengan industri untuk melakukan tracing online melalui aplikasi scan QR code, kemudian menempatkan alat ya, alat pengecekan suhu tubuh untuk terkoneksi dengan aplikasi pengguna pemerintah dan industri. Tentu yang kedua dari hobi. Nah, misal itu masalah kucing. Ini kucing ini lucu ya, tetapi sering ada kucing hilang karena pergi dari rumah. Nah, ini akan muncul ya beberapa pertanyaan. Ya, apa saja karakteristik dan perilaku kucing, kemudian mengapa kucing itu pergi dari rumahnya, apa yang menyebabkan kucing hilang, bagaimana caranya agar kucing tidak hilang. Dari pertanyaan-pertanyaan itu ya bisa muncul ide seperti ini ya. Yang pertama, misal membuat sistem kalender untuk mengetahui kapan pemilik harus merawat kucing dan meletakkan sensor RFID di dalam tubuh kucing dan melakukan tracing lokasi kucing. Ya, itu juga untuk membuat sensor hormon kucing untuk mengetahui tingkat birahi kucing. Nah, perlu kalian pahami di sini, ide itu tidak sama dengan judul. Jadi kalian jangan fokus
mau buat judul apa gitu ya. Tapi kalian cari ide dulu. Judul itu nanti bisa kalian tentukan di akhir. Nah, saya yakin ini banyak dari mahasiswa yang masih bingung ya, ini harus mulai dari mana? Gitu. Itu sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya ya. Jadi ya, kalian bisa mulai dari observasi. Bisa di lingkungan sosial, di lingkungan ilmiah, bisa dari berita, diskusi, jurnal, atau bahkan majalah. Ya, contoh-contohnya, contoh observasi lingkungan sosial, ini bisa kalian angkat isi informasi COVID-19 di lingkungan rumah, ya, dampak mental misinformasi pada penderita dan keluarga, sentimen analisis, hoax breaker system, kemudian dampak misinformasi terhadap pemberian vaksin, observasi lingkungan ilmiah, saat ini pembahasan industri 4.0 sebagai strategi pemerintah di masa depan ya, pengembangan monitoring geogram system pada arsitektur perumahan, IoT, dampak positif negatif peer-to-peer lending, dan seterusnya. Kemudian kalau kalian observasi di berita nasional dan internasional, kalau kalian bisa angkat di apa ya, tema ini ya, korupsi dalam berbagai level pemerintah maupun industri. Misal dari situ kalian bisa mengembangkan sistem e-budgeting dan tata kelola keamanan data keuangan pemerintah, ya, alat sistem di dalam sistem keuangan, dan lain-lain. Bisa juga kalian diskusi ya dengan teman atau mungkin dosen pembimbing nantinya, refleksi buku terbaru, informasi fenomena yang tidak kita ketahui, dan lain. Majalah, ini kalian juga bisa dapat ide dari majalah ya, dari bahkan dari film dan pertunjukannya juga bisa ya. Kalau dari jurnal penelitian ilmiah, ya kalian cari aja di Google Scholar. Kalian ketik aja mungkin ide atau tema yang ingin kalian angkat, nanti banyak referensi-referensi jurnal atau artikel yang sudah diterbitkan. Oke, berikutnya setelah kalian melakukan observasi, berikutnya adalah yang kita bahas masalah proses dari penelitian. Tahap pertama yaitu observasi. Jadi observasi ini akan menghasilkan masalah dan pertanyaan. Misal kalau kita bahas masalah hobi ya, kayak kucing tadi ya, hasil observasinya, misal pecinta kucing dan di area tempat tinggal ini ada banyak kucing liar berkeliaran. Permasalahan di sini adalah kucing pergi dari rumah dan hilang. Kemudian bagaimana caranya agar bisa menemukan kucing yang hilang dari rumah. Nah, kemudian tahapan kedua yaitu adalah pencarian ide subjektif. Nah, dari satu pertanyaan ini bisa kita lanjutkan ya. Jadi dari pertanyaan bagaimana caranya agar bisa menemukan kucing yang hilang dari rumah. Nah, kita bisa observasi ide. Mungkin bisa dari film Black Mirror ya. Nah, di situ ada cerita di mana manusia itu dilacak menggunakan chip. Apakah ada chip yang serupa saat ini yang digunakan? Ternyata ada dan sudah dilakukan di hewan. Jadi di sini kalian bisa menemukan ya, bisa menentukan ide penelitian subjektif kalian, yaitu menggunakan sensor chip RFID yang ditanam di dalam tubuh kucing, dan membuat sebuah aplikasi untuk melacak lokasi kucing. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu konfirmasi ide. Kalian diskusikan dengan dosen pembimbing kalian ya. Dan biasanya kalian ini ada beberapa ide yang di bawah sebelum menghadap ke dosen. Nah, misal kalau kita lanjutkan dari masalah kucing tadi, kita sudah bisa dapat ide dan objektifnya ya.
Jadi misal seperti ini, menggunakan sensor chip RFID yang ditanam di dalam tubuh kucing, lalu membuat sebuah aplikasi untuk melacak lokasi kucing menggunakan algoritma traveling salesman problem dalam proses penemuan kucing melalui jarak terdekat. Langkah selanjutnya dari ide penelitian objektif itu kalian breakdown masalah dan idenya ya. Oke. Jadi di setiap penelitian itu harus jelas masalahnya dan solusinya. Why itu pertanyaan untuk apa ya, untuk masalahnya, dan how di sini akan menjelaskan solusinya. Nah, kalau why-nya sendiri itu sudah tidak kuat, maka penelitian ya bisa dipastikan akan lemah. Misal dari objek, maaf, dari ide penelitian objektif sebelumnya ya. Nah, ini yang ditandai merah, ini adalah masalahnya. Jadi di sini kita punya dua masalah, yaitu melacak lokasi kucing dan penemuan kucing melalui jarak terdekat. Kemudian how, how-nya di sini yaitu ide dari solusinya, ide solusi dari masalah yang diteliti. Ya, sensor chip RFID itu adalah solusinya, aplikasi dan traveling salesman problem. Jadi dua unsur ini ya, why dan how ini yang harus kalian breakdown. Ini masuk ke brief review atau struktur penulisan ilmiah. Nah, ide, ya kalau kalian perhatikan di sini ya, ide di sini akan menjadi tiga bagian utama dari tiga bab pertama. Ya, ini yang untuk kalian buat jadi proposal TA kan tiga bab ini ya. Pendahuluan dengan pustaka dan metodologi. Ini kita masuk pendahuluan dulu. Nah, pendahuluan itu biasanya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini latar belakang ini biasanya berisi dari definisi dan karakteristik kucing, misalnya yang kemudian observasi kucing di lingkungan. Kemudian ini, bagian rumusan masalah. Ini masih saya temui ya beberapa mahasiswa, bentuk rumusan masalahnya tidak seperti ini. Jadi rumusan masalah itu harus berupa pertanyaan bagaimana. Nah, kalau kita bahas kucing, itu tadi bagaimana menanamkan RFID di dalam tubuh kucing. Yang kedua, bagaimana merancang aplikasi pelacakan kucing dengan algoritma PSP. Kemudian bagaimana mengevaluasi proses penemuan kucing melalui jarak terdekat. Ini batasan masalah ya, biasanya kalian tentukan ya batasan-batasan dari penelitian kalian. Kemudian yang masih sering salah juga, sering belum sesuai, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah. Ya, bila di rumusan masalah ada 3 poin, ya berarti tujuan penelitian juga harus ada 3 poin, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ini harus kalian ingat ya. Kemudian masuk ke tujuan pustaka, kalian deskripsikan ya penelitian terdahulu. Misal kalian bahas ini kucing dan karakteristik kucing, kemudian bahas bab tentang RFID, kemudian kalian cari referensi juga mengenai penelitian pelacakan hewan menggunakan teknologi, dan juga algoritma traveling salesman problem. Nah, ini masih banyak ya, misal dari mahasiswa itu masih kadang tools-tools yang digunakan itu dimasukkan ke tinjauan pustaka. Itu sebaiknya jangan ya. Tapi ya memang hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan penelitian kalian yang kalian masukkan ke tinjauan pustaka. Jadi jangan misal kalian definisikan PHP itu apa, PHP versi terbaru, terus kemudian web itu apa.
dan lain-lain. Itu tidak perlu ya. Jadi cukup ini. Kalian deskripsikan dari penelitian terdahulu. Dari apa ya? Yang terkait dengan penelitian yang akan kalian angkat. Dan yang ketiga, masalah metodologi. Ini kalian harus mendeskripsikan proses melakukan penelitian. Mulai dari pembelian RFID, kemudian penanaman RFID di dalam tubuh kucing, kemudian pelacakan sensor RFID-nya, kemudian perancangan aplikasi pelacakan menggunakan algoritma TSP, dan yang paling penting di metodologi ini kalian harus harus ini ya, harus mencantumkan bagaimana mengevaluasinya. Jadi menurut apa ya pengalaman saya beberapa tahun ini, mahasiswa itu masih ada yang lupa bagaimana mengevaluasi hasil pekerjaannya. Misal kalau klasifikasi ya ini bagaimana cara mengukur akurasinya. Biasanya di saat sidang itu dosen kadang menanyakan, ini bagaimana kamu mengatakan penelitian kamu ini bagus atau berhasil? Bagaimana mengukurnya? Nah, kalian harus sudah siap di situ. Kalian masukkan bagaimana mengevaluasinya di metodologi. Daftar pustaka untuk materi hari ini. Ya, ini masuk ke tugas pertama ya. Tugas Anda ya mencari ide tugas akhir. Kalian tuliskan saja permasalahannya, dan solusinya dan ide subjektifnya. Lalu rumuskan permasalahan, solusi, dan ide subjektif. Itu ke dalam tiga bagian ini ya. Latar belakang, ini ya tidak perlu panjang-panjang, cukup satu paragraf saja. Dan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, untuk tugas kali ini tidak ada format khusus. Oke, untuk materi hari ini cukup ya. Di sini saat ini ya kita sudah belajar sesuatu yang menurut saya sudah apa ya, sudah sangat mendasar ya. Kalian harus ingat ya, penelitian itu bukan tentang jawaban, melainkan tentang pertanyaan. Yang kedua, kalian harus ingat juga, ide itu bukan muncul dari judul, tetapi ide itu muncul dari observasi dan rasa ingin tahu. Nah, kalau kalian ingin lulus ya di semester depan, ya mulailah pikirkan ide sekarang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.